Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Oke, di video ini kita akan sharing tentang teknik penjemuran sesuai fungsinya ya bosku ya. Karena banyak teman-teman yang bertanya, Mas, kalau kita punya banyak murai batu, cara jemurnya gimana supaya nggak saling tarung? Mas, kalau kita jemur murai batu bareng burung masteran itu boleh atau enggak? Nah, itu kita akan bahas lengkap di video ini. Jangan di skip-skip karena ada beberapa faktor yang bisa memperburuk keadaan murai batu kita ketika kita salah penjemurannya ya bos ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bos ya. Hari ini kita hari kedua puasa, kita habis sahur, embunin burung, lanjut penjemuran sambil sharing-sharing seperti ini ya. Dan mohon maaf juga kalau saya agak lama gak bikin konten karena beberapa kesibukan. Ya, langsung saja kita bahas masalah penjemuran tadi. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya masalah teknik penjemuran murai batu itu bagusnya gimana ya. Kalau saya dapat pertanyaan seperti itu saya tanya kembali masalah tujuan kita penjemurannya itu seperti apa ya. Kasusnya burungnya masalahnya apa, maksudnya karena burung ketika kita jemur seperti yang kita lakukan saat ini, misal burung yang ditempel masteran bareng-bareng seperti ini salah satu cara supaya burung murai batu kita itu cepat naik birahinya, cepat naik vektornya. Karena biasanya saya melakukan teknik penjemuran seperti ini untuk kasus burung-burung muda, burung-burung pastol yang secara mental kurang bagus atau belum mapan, secara birahi juga belum stabil. Jadi kita penjemurannya bareng burung-burung masteran seperti ini ya, dengan tujuan supaya burung kita ini terangsang vektornya ya, terangsang emosinya. Jadi burung cepat mapan mentalnya, cepat nampil lah, digantang lah ya. Ininya seperti itu. Tetapi perlu diingat juga, ketika kita jemur murai batu kita bareng burung masteran seperti ini, seperti yang kita lakukan saat ini, itu wajib disekat ya bosku ya. Boleh berdekatan asal disekat. Jangan sampai murai batu kita melihat burung masteran yang kecil-kecil itu. Tuh lihat, ini terpantau burung kita melihat salah satu masteran, makanya dia dijemurnya nggak tenang seperti ini, sering nerpa jeruji ya. Memang bagus untuk merangsang mentalnya, tetapi kalau nggak disekat itu malah bisa mengakibatkan burung kita menjadi OB ya, atau over birahi. Karena burung murai batu itu dasarnya sudah ada sifat vektornya. Kalau dia terlalu dekat dengan burung kecil itu nggak terima ya bos ya. Nah, kalau ini dibiarkan terus menerus tidak terpantau, lama-lama bisa menjadi burung kita ini OB atau kebiasaan nerpa jeruji, ngejar lawan, itu juga bisa ya bos ya. Apalagi burung kita langsung melihat tingkah burung masteran kan. Kalau burung masteran kecil-kecil macam sogon, konin, kenari kayak gini kan sering lompat-lompat ke jeruji ya. Itu juga bisa ditiru burung kita ya, murai batunya maksudnya. Jadi ketika kita keluarkan murai batu kita bareng-bareng burung masteran seperti ini saat penjemuran, lebih baik disekat atau ditutupi. Bisa pakai papan, bisa pakai kerodong. Tapi karena pagi ini kita males keluarin papan, jadi kita cukup sekat pakai kerodong, nggak masalah ya bos ya. Jadi itu bisa dilakukan penjemuran bareng burung masteran kalau kasus burung kita ini murai batu muda yang masih perlu diasah vektor dan birahinya seperti itu. Tetapi kalau burung kita ini murai batu yang sudah dewasa, sudah mapan, seperti burung yang kita taruh agak jauh itu, yang paling jauh, nah ini burungnya, nah itu sangat tidak dianjurkan dijemur berdekatan burung masteran atau burung murai batu lain ya bos ya. Karena burungnya sudah dewasa, secara birahi dan emosi itu sudah mapan, sudah gampang terangsangnya. Kalau burung murai batu dewasa seperti itu dijemur terlalu dekat dengan burung masteran, apalagi tidak disekat, wah itu paling 2-3 kali jemuran langsung OB ya bos ya. Itu berbahaya sekali. Jadi kadang teman-teman itu
melupakan sesuatu yang sepele tapi penting ya. Mas, burung saya OB, sudah saya mandikan malam, sudah kurangi EF-nya, sudah bla 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 tak ablak segala macamnya, tetapi waktu jemur masih didekatkan dengan burung masteran kecil-kecil, apalagi nggak disekat kerodong atau papan, burung murai batu kita lihat burung masteran kecil-kecil, nah itu ya nggak bakal turun birahinya ya bosku ya. Bahkan kalau saya pribadi ketika menangani burung yang OB, hal pertama yang kita lakukan sebelum mengurangi porsi EF dan menambah mandinya, itu kita asingkan dulu burungnya. Karena murai batu ketika sudah dewasa, sudah mapan birahi dan emosinya, itu kalau terjadi kasus OB sangat sensitif ya bosku ya. Meskipun kita pangkas EF-nya, meskipun kita tambah mandinya, entah mandi sore atau mandi malam, itu kalau kita harian masih terlalu dekat dengan masteran, itu juga nggak turun-turun birahinya. Jadi perlu jadi catatan juga buat teman-teman masalah penjemuran seperti ini ya, meskipun sepele tapi sangat berpengaruh terhadap performa burung kita, utamanya burung-burung gacoan yang secara faktor dia sudah nggak perlu diragukan ya. Dengar suara gelontang sedikit saja langsung kuar-kuar, dengar suara berisik sedikit saja langsung naik emosinya. Nah, apalagi tiap pagi kita jemur berdekatan dengan burung masteran yang gacor-gacor macam ini, burung kecil-kecil macam ini, ya nggak bakal turun birahinya. Jadi itu perlu dijadikan catatan juga buat teman-teman ketika ngerawat burung murai batunya itu masih muda, masih perlu diasah birahi dan mentalnya, atau burung yang sudah dewasa. Kalau muda nggak masalah kita tempel, asalkan kondisinya tadi burung secara mental kurang bagus atau belum bagus, secara birahi juga belum mapan. Nah, ketika penjemuran ditempel masteran seperti ini, dekat dengan masteran seperti ini itu bagus, bisa mempercepat faktor si burung ini lekas membaik, lekas tumbuh ya bos ya, bisa mempercepat dia itu birahinya cepat naik ya. Tetapi kalau burung dewasa ya jangan coba-coba, nanti bisa OB. Makanya ketika kita rawat banyak burung, seperti di rumah saya itu ada beberapa burung 10 atau berapa, itu kalau burung dewasa itu kita jadwal ya bos ya, nggak bareng-bareng. Sekalipun bareng paling 4-5 ekor, itu pun kita taruh berjauh-jauhan, kadang sampai tak titip di rumah tetangga jemurnya ya, supaya burung nggak terlalu dekat, nggak saling lihat, dan nggak tarung duluan sebelum dilombakan ya. Tetapi kalau burung-burung muda sih nggak masalah, kita agak dekat nggak masalah. Tapi juga perlu catatan, jangan sampai melihat antara murai batu satu dengan yang lainnya. Nah itu penting juga teman-teman ya, karena kebanyakan kasusnya teman-teman itu selalu fokus pada EF dan mandi. Betul, memang kalau kita kondisinya over birahi memang perlu menurunkan porsi EF dan menambah jumlah intensitas mandinya. Tetapi perawatan harian itu, pengondisian hariannya juga perlu diperhatikan, masalah jemur seperti ini atau masalah pengondisian saat di dalam rumah. Kalau kondisinya lagi over birahi, usahakan juga jangan terlalu dekat dengan burung lain, baik masteran maupun murai batu lain yang gacor ya bos ya. Tetapi kalau memang burung muda, satu rumah itu sama-sama burung muda semua sih, itu nggak masalah. Tapi kalau burung kita di rumah itu ada yang pastol, ada yang dewasa, ada yang 4 kali mabung. Nah, kalau kita pengen burung pastol kita atau burung kita yang muda ini nggak rusak duluan sebelum jadi, ya usahakan kalau memang nggak ada tempat buat pengondisian harian, itu naruhnya jangan satu ruangan nih bos ya. Bisa dipisah-pisah, misal yang muda ini taruh di dapur, yang dewasa taruh di depan. Nah itu kan nggak terlalu dekat, sudah beda ruangan. Mungkin terdengar suara juga cuman samar-samar ya. Jangan sampai dalam satu kamar itu ada burung dewasa, ada burung muda. Nah, itu repot, yang muda pasti kalah ya bos ya. Sebagus apapun terahnya, sebagus apapun kualitasnya, kalau burung itu masih muda, secara mental belum mapan, tiap hari dari pagi sampai sore digempur burung yang sudah dewasa, yang sudah faktornya tinggi, yang sudah emosinya bagus, yang sudah suaranya lantang, tembakannya panjang-panjang, ya tetap rusak ya bos ya. Jadi perlu diingat juga. Makanya kebanyakan teman-teman ketika ngerawat burung muda itu, bagi teman-teman yang sudah main murai batu agak lama, pasti dia selalu dititipkan di tempat temannya yang nggak begitu banyak murai batunya, atau dititipkan di tempat pemasteran trotolan. Karena rata-rata tempat pemasteran trotolan itu kan dia burungnya
kebanyakan burung trotol ya, nggak ada yang burung dewasa 3 kali mabung, itu nggak, kan kebanyakan paling tua pastol lah, pastol lulus diambil sama pemiliknya seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong pemasteran, di Raja Masteran Bird School ini sudah ada slot kembali ya bos ya, karena kemarin kita sempat tutup karena siswanya kita cuman batasin slotnya 20 orang. Jadi kemarin sudah ada yang lulus beberapa ekor. Ini sudah mulai buka kembali slotnya tentang Raja Masteran Bird School. Untuk teman-teman yang ingin titip tentang pemasteran trotolan atau perawatan burung mabung, bisa japri lewat WA juga bisa, atau sampean komen nanti tak kasih WA ya bos ya, atau sampean cek di deskripsi juga sudah ada keterangan lengkap, alamat dan nomor admin yang bisa dihubungi. Oke. Nah, terus kembali ke masalah teknik penjemuran seperti ini. Mas, misal kita punya banyak murai batu yang sama-sama muda atau sama-sama dewasa, bisa dijemur bebarengan enggak no? Nah, itu kita bisa menjemurnya bebarengan, tapi tetap dengan catatan jangan sampai saling lihat dan minimal dikasih jarak lah ya 3 meter lah ya bos ya. Supaya apa? Kalau burung ini terlalu dekat, nanti itu biasanya dijemur pun juga nggak bakal tenang ya bos ya. Nah, meskipun kita sekat kerodong sekalipun, itu burung pasti sering nerpa jeruji. Kalau sampean nggak percaya, coba sampean buktikan, jemur murai batu bareng-bareng, disekat pakai kerodong atau pakai papan. Nanti kalau ada salah satu yang bunyi, pasti yang lain pada gelebakan, pada ingin nyerang lah. Tapi nggak tenang, maksudnya itu sering nerpa jeruji, lompat ke sana kemari, kan itu jadi nggak fokus penjemurannya ya bos ya. Nanti kebanyakan burung keburu mangap duluan, baru dijemur cuman 15 menit sudah mangap. Mangapnya bukan karena panasnya jemur tadi, tapi karena capek lompat-lompat tadi ya. Cari suara yang bunyi yang mana, burungnya ingin nerjar, ingin ngelawan, maksudnya seperti itu. Jadi meskipun disekat, kalau sama-sama murai batu itu usahakan kasih jarak lah ya minimal 3 meter. Itu lebih jauh lebih bagus supaya burung tidak terlalu terangsang faktornya tadi ya. Jadi itu perlu jadi catatan juga, diperhatikan juga masalah penjemuran ini juga. Kalau didekatkan dengan burung-burung kecil tadi ada manfaatnya untuk burung muda, tapi ada resikonya untuk burung tua. Tapi begitupun juga sebaliknya, burung tua semua juga nggak terlalu bagus ketika didekatkan, harus kasih jarak. Burung muda pun juga demikian ya. Bagusnya kalau burung muda seperti ini kita jemur dengan burung masteran kecil-kecil, kita tempel, tapi kita sekat, itu nanti juga bisa merangsang dia untuk menata irama lagunya atau menghafal kembali irama lagunya. Kan kalau masteran kecil-kecil itu biasanya pagi hari diembunkan, dikeluarkan, itu kan pagi pada rajin berkicau ya bos ya. Itu bagus untuk pemasteran dia juga. Baru melek, kasih makan, langsung dengar masteran gacor, itu juga bagus untuk dia belajar materi lagu lagi. Tapi itu juga harus dicermati kondisi burungnya, jangan sampai OB. Kalau OB udah nggak usah dijemur bareng masteran, jemur sendirian saja ya mas ya. Oke, sekian saja sharing kita kali ini. Kalau ada tanyakan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.